Bapak Ibu sekalian, seperti janji saya tadi, sama-sama hari ini kita akan belajar, ya. Judulnya, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ya, nanti ada 3 sesi akan kita bagi. Sesi pertama adalah materi. Sesi kedua nanti ada tanya jawab, ya. Jadi nanti setelah materi dipersilahkan untuk bertanya, tapi maksimal 3 orang. Ya, karena mengingat waktu juga. Lalu sesi terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, itu ada dalam sesi terakhir. Ya, jadi nanti di sesi terakhir ada 6 langkah praktis secara holistik bagaimana cara mencegah penyakit hipertensi, jantung, stroke dan sebagainya. Ya. Oke, kita mulai. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Pertanyaannya saya tambahkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini semua sehat atau tidak sakit? Nah, berubah lagi kan? Ada yang bilang sehat, ada yang bilang tidak sakit. Ini ada 2 kalimat yang sepertinya sama tapi punya makna yang berbeda. Nah, nanti insya Allah setelah nanti Bapak mendengarkan materi akan tahu bedanya antara sehat dan tidak sakit, ya. Oke. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada di sini yang sakit diabetes, Pak? Sudah lebih 10 tahun minum obat ada? Wah, lebih 20 tahun ya, nggak bosan Pak ya. Ada yang sakit hipertensi? Banyak ya. Asam urat lebih banyak pastinya Bu ya. Kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban Bapak Ibu sekalian. Monggo dicatat. Jawaban pertama, karena gaya hidup yang keliru. Sesungguhnya kita sebagai muslim sudah diajarkan dan dicontohkan bagaimana gaya hidup yang baik. Dicontohkan oleh siapa? Ya tentunya oleh Nabi kita Rasulullah SAW Muhammad, ya, dimana kehidupan kesehariannya beliau, ya, itu banyak hal yang patut kita contoh. Salah satu contohnya adalah Nabi makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ada sabda Rasulullah yang berbunyi, sisakan lambungmu untuk 1/3 makanan, 1/3 air, dan sisanya adalah udara. Jadi artinya di sini makan jangan berlebihan. Bahkan ada satu buku yang menarik, ini menjadi referensi bacaan Bapak Ibu di rumah. Walaupun memang buku ini sudah mulai jarang di toko buku. Judulnya Sehat ala Rasulullah, di mana dalam buku itu diriwayatkan, diceritakan bahwa Nabi kita ini jarang sekali makan malam, Pak. Beliau berhenti makan sebelum sholat Isya. Dan ternyata hasil penelitian dalam ilmu kesehatan, seseorang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam akan terjadi gangguan metabolisme tubuh, meningkatnya racun di malam hari itu. Di saat ada makanan, tubuh kita akan meningkat racun 4 kali lipat. Racun ini masuk dalam sistem sirkulasi darah, menyebabkan kerusakan pembuluh darah, ya. Kalau darah kita sudah tidak baik, otomatis fungsi organ menurun. Apa gejala atau tanda-tanda awal racun sudah mulai banyak dalam tubuh kita? Tanda-tanda awal itu sering kesemutan, Pak. Ini kakinya sudah mulai selonjoran. Sudah mulai kesemutan ya, Pak. Ya enggak apa-apa karena Bapak usianya sudah lanjut. Tetapi di sini ada anak muda yang umur masih 15 tahun, 20 tahun sudah mulai kesemutan. Nah, ini kan nggak benar ya. Kalau usia 70 tahun kesemutan ya wajar ya. Itu penyakit U namanya, ya. Terus tanda-tanda lain, sering capek, sering lelah, napas pendek, sering migrain dan sebagainya, itu merupakan tanda-tanda sudah mulai banyaknya racun yang masuk dalam tubuh kita dan merusak sistem organ. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak periksa di apotik maupun periksa di lab, kolesterolnya tinggi,
ya jangan khawatir gitu, jangan buru-buru atau dikit-dikit minum simvastatin gitu ya. Jadi yang kolesterolnya tinggi pasti di rumah punya simvastatin ya. Karena sesungguhnya kolesterol itu dibentuk di dalam tubuh kita, itu punya tujuan yang baik. Apa fungsi kolesterol? Tapi kita selalu kok takutnya sama kolesterol justru ya. Ini kalau kolesterol tinggi, wah panik gitu ya. Ilmu kedokteran yang baru dikatakan bahwa kolesterol itu tidak jahat buat tubuh kita. Justru kolesterol itu berfungsi banyak. Salah satu fungsinya adalah kolesterol itu sebagai oli atau pelumas, mempertahankan pembuluh darah kita supaya tidak rapuh. Ya. Fungsi lain dari kolesterol adalah membentuk zat antibodi. Sebagai bahan dasar antibodi adalah kolesterol. Jadi kalau kolesterol Bapak diturunkan dengan simvastatin, ya efek samping dari minum obat simvastatin adalah daya tahan tubuh menurun. Tetapi kolesterol yang jahat, kolesterol ini akan menjadi jahat manakala kolesterol ini bertemu dengan racun, membentuk ikatan namanya lemak peroksida atau kolesterol peroksida. Lah, kolesterol yang berubah sifat inilah yang jahat. Jadi di sini yang bermasalah yang jahat kolesterol atau racun, Pak? Racun. Karena racun inilah yang merusak kolesterol sehingga kolesterol ini berubah jahat, mengeras, mengendap, menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Jadi kalau ada pemeriksaan di kepala, ada penyumbatan di otak, lalu sumbatan ini kata dokter ada kolesterol, ya salah dan benar statement tersebut ya. Yang dimaksud sumbatan yang ada di pembuluh darah itu manakala kolesterol yang sudah dirusak oleh racun. Kalau kolesterol murni, Pak, dia tidak akan menyebabkan sumbatan, Pak. Kolesterol tidak akan menjadi menggumpal. Tetapi kalau kolesterol yang menggumpal menyebabkan sumbatan-sumbatan, itu pastinya sudah dirusak oleh racun. Racunnya dari mana tentunya? Dari gaya hidup yang salah. Kurang minum air putih, makan malam, makan berlebihan, makanan tidak seimbang, kurang istirahat, begadang, dan sebagainya. Nah, saya ada satu cerita, ini cerita menarik. Beberapa bulan yang lalu, saya didatangi oleh pasien, ibu-ibu usia 55 tahun, sakit gangren diabetik. Tahu Pak sakit gangren diabetik? Jadi beliau mengidap sakit diabetes sudah lebih dari 10 tahun. 1 tahun terakhir kaki sebelah kanannya itu membusuk, ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Jadi seluruh telapak kakinya ini membusuk, menghitam ya. Bahkan waktu datang ke klinik saya itu jari-jari kakinya sudah mulai copot satu-satu, Pak. Beliau datang begini, "Dok, apakah tidak ada cara lain supaya kaki saya sembuh tanpa harus diamputasi?" Jadi ternyata sudah berobat kemana-mana. Dokter terakhir di rumah sakit yang beliau kunjungi itu menyatakan ini kaki ibu tidak bisa diselamatkan dan harus segera dipotong. Dan tidak main-main, dipotongnya di atas mata kaki, karena ini telapak kaki sudah membusuk semua. Tolong dokter resepkan obat herbalnya ya supaya kaki saya sembuh tanpa harus dipotong. Beliau bertanya begitu kepada saya, dan apa yang saya lakukan, saya tidak langsung beri obat, tetapi yang kami lakukan adalah melakukan sebuah observasi, di mana alhamdulillah 10 tahun terakhir ini Bapak Ibu sekalian, klinik Rumah Sehat Holistik Indonesia didukung dengan teknologi, dan salah satu teknologinya adalah teknologi medical check up. Ya, di mana alat ini kami temukan waktu kami masih belajar di kota Beijing. Alat ini pada tahun itu 2010 itu belum ada di Indonesia. Bahkan sampai hari ini pun masih jarang. Sudah ada beberapa tempat tapi masih jarang. Ya, di mana alat ini punya beberapa kelebihan, memeriksa tubuh Bapak tanpa harus dikeluarkan darah Bapak. Jadi ada alat yang kita tempelkan ke badan, dapat mendeteksi 250 item tubuh, 250 fungsi organ. Wah, ini banyak sekali. Ini kalau di print semua 20 lembar itu. Ya. Dan kelebihan lain dari alat tersebut dapat mendeteksi kadar racun dalam tubuh kita. Ini paling penting, Pak. Jadi yang diperiksa itu seharusnya yang utama adalah racun dalam tubuh kita. Dalam bahasa kedokteran namanya radikal bebas. Ya. Jadi jangan hanya periksa kolesterol, asam urat, gula darah,
Justru pertama kali yang harus diperiksa adalah kadar radikal bebas dalam tubuh kita itu seberapa tinggi. Nah, alat tersebut mampu mendeteksi racun atau radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, singkat kata, alat itu saya datangkan ke Indonesia kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya. Sampai hari ini masih saya pakai, ya. Beliau saya periksa pakai alat tersebut dan hasilnya ada 3 organ yang rusak. Yang pertama adalah liver, kedua adalah pankreas, yang ketiga adalah ginjal. Ginjalnya tinggal 40%. Ternyata beliau tidak sadar, selama ini fokus di kakinya. Sebentar lagi kalau ginjalnya tidak segera diobati akan gagal ginjal pastinya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, 70% kasus gagal ginjal di Indonesia itu latar belakang sebelumnya adalah penyakit diabetes dan hipertensi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menderita sakit diabetes hipertensi, hati-hati, karena 70% gagal ginjal di Indonesia itu disebabkan karena komplikasi dari diabetes dan hipertensi. Ya. Kembali lagi ke cerita tersebut, saya periksa dan ternyata 3 organ tersebut rusak, dan rusaknya disebabkan karena tingginya kadar racun dalam darah. Darahnya kental sekali, seluruh aliran darah dalam tubuhnya ini tidak bisa mengalir semua, tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh. Bahkan di saat ada luka di kakinya itu, pembuluh darahnya ini tidak bisa sampai ke dalam luka tersebut karena banyak sumbatan-sumbatan. Yang pada akhirnya terjadi pembusukan terus-menerus. 8 bulan beliau menderita seperti itu. Dan ternyata ini semua hubungannya hubungannya gaya hidup yang salah. Ya, setelah saya tanya lebih lanjut, beliau ngaku akhirnya, "Dok, iya, saya sakit seperti ini sepertinya karena memang dari kecil gaya hidup saya salah." Beliau suka makan malam, ngemil malam, goreng-gorengan, tepung-tepung selalu dimakan, kurang serat, buah-buahan dan sebagainya. Tapi yang satu yang membuat beliau sakit, beliau dari kecil tidak suka minum air putih. Ya, tubuh kita ini ibarat baju yang harus dicuci setiap hari. Setiap hari kita beraktivitas, setiap hari kita makan, menghasilkan sampah dalam tubuh kita. Sampah dalam tubuh kita ini harus segera dibilas, segera dibuang, dicuci tentunya dengan air putih. Ya. Jadi kalau tidak suka minum air putih, hati-hati ya, racunnya tidak bisa terbuang dalam tubuh, yang pada akhirnya racun inilah yang merusak tubuh kita. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah, jika kita sakit apapun Bapak divonis oleh dokter, apakah penyakit diabetes, sakit jantung, stroke, atau bahkan penyakit yang dianggap sepele sekalipun seperti asam urat, jangan sedikit-sedikit minum obat Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu sekalian minum obat-obat kimia. Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu minum metformin bagi yang kena diabetes. Bagi yang kena hipertensi pasti di rumah punya amlodipin. Saya tidak melarang, tetapi rubah dulu gaya hidup kita yang salah. Tentunya mengikuti anjuran-anjuran atau contoh-contoh yang sudah dikerjakan oleh Nabi kita.